Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Benar dengan Mas Rosis ya. Benar sekali, Pak. Oke. Sebelumnya Bapak mohon maaf karena hari ini kita tidak bisa bertemu dan kita di sini menggunakan Zoom saja. Oh, nggak apa-apa, Oke. Pak. Aman, Pak. Oke. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Mas Rosis? Jujur aja ya, Pak. Lagi kurang baik nih, Pak. Oke. Saya lihat emang kamu terlihat sedikit lelah ya, tapi ya nggak apa-apa. Di sini kamu santai aja. Kamu datang ke sini pasti ada sesuatu nih yang ingin kamu bicarakan, ya. Iya, Pak. Saya itu, apa ya, bingung sekali, Pak, akhir-akhir ini. Oke, baik Mas Rosis. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa di sini kamu bisa menceritakan apa saja dan akan dijaga kerahasiaannya. Dan saya di sini juga untuk mendengarkan dan juga membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari kebingunganmu. Kamu tidak perlu terburu-buru, ceritakan apa saja dengan senyamannya. Oh iya, dan mungkin durasi konseling kita sekitar ya 30 sampai 40 menit, aman? Oke, baik, Pak. Terima kasih saya. Ya, merasa lebih tenang mendengar itu, Pak. Oke, oke. Sebelumnya Mas Rosis, jaringannya sudah aman, stabil juga ini? Semoga aman ya, Pak. Aman, Pak. Oke. Laptopnya juga baterainya sudah aman? Oke, aman, Pak. Aman, aman. Aman, oke. Baik. Nah, Mas Rosis, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu juga, mungkin apakah ada yang mendesak yang ingin Mas Rosis sampaikan, atau kita mungkin bisa mulai dari awal ceritanya Mas Rosis? Mungkin saya dari awal aja ya, Pak, biar lebih jelas Oke, gitu. dari awal. Oke, oke baik. Saya siap mendengarkan ceritanya Mas Rosis dan silahkan ceritakan apa saja apa yang sedang Mas Rosis hadapi saat ini. Oke, begini, Pak. Saya itu mahasiswa semester 3 sekarang. Hmm, Dan saya itu merasa sangat terbebani, Pak. terbebani. Mungkin bisa Mas Rosis ceritakan lebih lanjut lagi hal apa yang membuat Mas Rosis merasa terbebani? Jadi gini, Pak. Nah, di awal semester 3 ini, saya itu dapat dua tawaran sekaligus. Pertama, saya itu ditunjuk jadi koordinator divisi dokumentasi di UKM Mhm. Fotografi untuk acara besar tahunan gitu. Terus yang kedua, teman dekat saya itu mengajak saya, Pak, jadi ketua panitia seminar nasional di himpunan mahasiswa, Pak. Wah, dua posisi penting sekaligus ya. Lalu apa yang Mas Rosis lakukan waktu itu? Ya awalnya itu saya terima kan, Pak, terima semua gitu. Saya pikir saya bisa kok menjalankan keduanya. Saya kan orangnya suka organisasi, Pak, betulan ya. Saya juga semangat gitu. Dan ya, saya pikir nggak ada masalah gitu, Pak. Oh, jadi Mas Rosis merasa yakin pada awalnya bisa menjalankan kedua tanggung jawab itu. Nah, lalu kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Ya setelah beberapa minggu berjalan, Pak, wah ternyata beban kuliah di semester 3 itu jauh lebih berat, Pak, daripada yang saya bayangkan. Tugas praktikumnya banyak, laporan menumpuk, dan ini belum lagi ujian tengah semester, Pak. Hmm, jadi beban akademik semester 3 ternyata lebih berat daripada perkiraan Mas Rosis begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih itu kok bisa mempengaruhi komitmen itu di kedua kepanitiaan? eh Mulai berantakan sih, Pak. Saya sering telat kumpulin tugas kuliah, ya. Tidurnya juga jadi larut malam, terus karena harus ya menyelesaikan pekerjaan panitia. Bahkan beberapa kali saya absen di rapat, Pak, karena bentrok sama praktikum di Hmm, kelas, Pak. jadi Mas Rosis mengalami keterlambatan tugas, kemudian kurang tidur dan juga konflik jadwal gitu ya. Wah, itu pasti sangat melelahkan ya Mas Rosis. Iya, Pak, sangat melelahkan dan bikin tambah berat, Pak. Teman-teman di UKM fotografi itu
mereka komplain Pak karena dokumentasi yang harusnya sudah saya rencanakan itu tertunda Pak. Ditunda. Iya Pak. Terus ada panitia seminar juga. Ya, saya itu ditegur karena kurang responsif dalam koordinasi dengan narasumber dan sponsor Pak. Begitu ya. Oh ya nih Mas Rosis, saya mendengar ada dua teguran dari dua sisi ya. Nah, bagaimana perasaannya Mas Rosis ketika menerima keluhan dan juga teguran itu? Ya saya merasa bersalah Pak. Saya juga rasa gagal. Ya. Saya kan sudah berkomitmen dari awal. Tapi sekarang tidak bisa maksimal di keduanya. Berarti Mas Rosis merasa bersalah dan juga merasa gagal memenuhi komitmennya itu, gitu kan? Kemudian itu tuh adalah perasaan yang berat, gitu kan, Mas Rosis? Iya Pak. Dan apa ya? Sekarang saya bingung Pak harus bagaimana. Saya tidak enak hati kalau misalnya harus mundur dari salah satunya gitu Pak. Jadi Mas Rosis merasa tidak enak hati untuk mengundurkan diri, begitu ya? Nah, mungkin Mas Rosis bisa menjelaskan lebih detail lagi kenapa Mas Rosis merasa seperti itu. Em, Kalau di UKM fotografi, saya itu sudah dipercaya, Pak. Ya, mereka itu yang pertama kali menerima saya dengan hangat waktu semester 1 kalau saya ingat. Dan saya itu merasa berutang budi, Pak, sama mereka. Jadi Mas Rosis merasa berutang budi pada UKM fotografi karena mereka menerima Mas Rosis dengan baik, gitu ya. Nah, bagaimana dengan panitia seminar nih? Di panitia seminar itu, ya, ada teman saya, Pak, teman dekat saya yang ngajak, Pak. Dia bahkan sempat bilang, ya, saya tuh ngajak kamu karena saya percaya sama kamu, gitu. Ya, saya nggak mau mengecewakan dia, Pak. Gitu, Pak. Oh, jadi ada perasaan tidak ingin mengecewakan teman dekatmu yang sudah menaruh harapan besar pada Mas Rosis, gitu ya. Betul, Pak. Jadi Hmm, sebenarnya merasa terjebak nih, Pak. Kalau saya mundur dari salah satunya, kan pasti ada yang kecewa, Pak. jadi Mas Rosis merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama penting, gitu ya. Oke. Nah, Mas Rosis, selain perasaan bersalah dan juga tidak enak hati, kira-kira ada dampak lain nggak yang Mas Rosis rasakan? Ada sih, Pak. Saya tuh jadi sering cemas, Pak. Terus sulit konsentrasi waktu kuliah. Bahkan mulai menarik diri dari teman-teman karena merasa gagal terus, Pak. Berarti Mas Rosis itu merasa mengalami kecemasan, kesulitan konsentrasi, dan juga menarik diri dari pergaulan, gitu ya. Nah, kalau prestasi akademiknya Mas Rosis gimana? Kalau dilihat dari IPK ya, Pak, semester kemarin tuh sebenarnya lumayan baik ya, Pak. Tapi kayaknya saya takut turun deh, Pak. Nilai-nilai saya tuh kayaknya terancam deh sekarang itu, Pak. Oh, jadi ada kekhawatiran yang nyata ya tentang penurunan prestasi akademiknya Mas Rosis, gitu ya. Nah, apakah situasi ini mungkin juga mempengaruhi kesehatan fisiknya Mas Rosis? Iya Pak, saya itu mulai sering sakit kepala, badan juga lemas dan tidur saya kacau Pak. Oke. Baik, Mas Rosis. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih karena Mas Rosis sudah menceritakan semuanya dengan sangat terbuka ya. Ya Pak. Jadi kalau Bapak simpulkan, tadi Mas Rosis saat ini menghadapi situasi di mana Mas Rosis menerima dua tanggung jawab kepanitiaan sekaligus. Yang satu koordinator divisi dokumentasi UKM fotografi dan yang satunya lagi ketua panitia seminar nasional. Nah, dan kemudian di tengah beban akademik semester 3 yang berat itu juga. Nah, kemudian di situasi ini menyebabkan Mas Rosis mengalami keterlambatan tugas, kurang tidur, keluhan dari rekan panitia, kecemasan, kesulitan konsentrasi, dan juga ancaman terhadap prestasi akademik. Nah, Mas Rosis juga merasa bersalah dan juga terjebak karena tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah mempercayai, gitu kan? Apakah ini sudah benar, Mas Rosis? Ya Pak, benar sekali. Itu sih yang sebenarnya saya rasakan sekarang Pak. Oke, baik, Mas Rosis. Sekarang coba ya kita
gali lebih dalam lagi. Yang pertama, saya ingin tanya nih sama Mas Rosis. Apa yang sebenarnya membuat Mas Rosis merasa harus mempertahankan kedua kepanitiaan ini? Saya tuh takut dianggap tidak konsisten, Pak. Takut Hmm, reputasi saya jadi rusak sebagai orang yang tidak bisa diandalkan gitu. hmm. Jadi ada kekhawatiran tentang bagaimana orang lain memandang Mas Rosis gitu ya. Ya, Dan kalau menurut Mas Rosis nih, reputasi itu penting nggak bagi Mas Rosis? Ya penting, Pak. Ya, saya kan selama ini dikenal sebagai orang yang aktif, bisa diandalkan. Saya tidak mau kehilangan itu, Pak. Oke oke, saya paham. Namun Mas Rosis, coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Menurut Mas Rosis nih, kalau Mas Rosis terus mempertahankan keduanya dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Hmm, Kayaknya semakin terbebani ya, Pak. Nilai kuliah juga Hmm, bisa turun dan ya hasil kerja di kedua kepanitiaan itu tidak maksimal. betul. Jadi sebenarnya dengan mempertahankan keduanya itu justru kualitas kerjamu di kedua tempat bisa tidak maksimal gitu. Apakah itu yang Mas Rosis inginkan? Enggak sih, Pak. Saya itu maunya semua bisa maksimal. Tapi nggak tahu caranya, Pak. Baik. Sekarang coba deh kita lihat prioritasnya Mas Rosis. Sebagai mahasiswa semester 3 nih, apa yang menurut Mas Rosis paling penting saat ini? Ya kalau yang paling penting itu kuliah sih, Pak, sebenarnya. Hmm, Tapi organisasi juga kan penting ya, Pak, buat pengembangan diri saya. Oke, sebenarnya kedua-duanya itu sama-sama penting. Tapi kalau Mas Rosis harus memilih mana yang paling penting untuk jangka panjang hidupnya Mas Rosis, kira-kira mana yang akan Mas Rosis pilih nih? Kalau untuk jangka panjang, ya prestasi akademik sih, Pak. Ya karena itu kan menentukan masa depan saya, Pak. Nah, bagus, bagus. Jadi prestasi akademik adalah prioritas utamamu untuk jangka panjang gitu ya. Lalu, bagaimana dengan kesehatannya Mas Rosis? Di mana tadi Mas Rosis menempatkan kesehatan dalam daftar prioritas kan? Eh, saya baru sadar sih, Pak, kesehatan itu penting, Pak. Kalau saya sakit terus, ya saya juga tidak bisa kuliah atau organisasi dengan baik. Iya, tepat sekali Mas Rosis. Memang kesehatan adalah fondasi dari semua yang Mas Rosis lakukan. Nah, tanpa kesehatan yang baik, Mas Rosis juga tidak bisa menjalani tanggung jawabnya apapun dengan optimal. Iya, Pak, saya baru paham sekarang, Pak. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat nilai-nilai yang penting bagi Mas Rosis. Tadi Mas Rosis bilang reputasi itu penting, kemudian prestasi akademik juga penting, kesehatan juga penting. Nah, selain itu nih, apalagi yang penting bagi Mas Rosis? Menurut saya sih integritas ya, Pak. Hmm, Saya itu mau jadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Yang kalau sudah berkomitmen ya dijalankan dengan baik. integritas dan tanggung jawab ya. Oke, nilai yang sangat baik Mas Rosis. Sekarang pertanyaannya, nah, apakah mempertahankan dua komitmen tetapi tidak bisa menjalankan dengan maksimal itu sejalan dengan nilai integritasnya Mas Rosis? Kalau dipikir-pikir tidak sejalan ya, Pak. Integritas itu kan harusnya saya maksimal gitu dalam tanggung jawab. Kalau saya setengah-setengah di keduanya, ya malah tidak bertanggung jawab. Wah, itu insight yang sangat bagus ya Mas Rosis ya. Mas Rosis mulai melihat bahwa integritas bukan hanya tentang mempertahankan komitmen, tetapi juga tentang kualitas pelaksanaan komitmen itu. Iya, Pak, saya baru paham gitu sekarang. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat perasaan berhutang budimu pada UKM fotografi. Nah, bisa Mas Rosis ceritakan lebih detail tentang itu mungkin? Bisa, Pak, bisa. Ah, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, ya, mereka tuh pertama kali menerima saya Pak waktu semester 1, waktu saya masih baru, belum punya banyak teman. Nah,
UKM fotografi itu yang bikin saya punya tempat gitu, punya teman yang hangat. Makanya rasa berhutang budi tadi, Pak. Oke, saya paham ya rasa terima kasihmu pada mereka. Nah, itu wajar dan menunjukkan Mas Rosis orang yang menghargai kebaikan orang lain. Nah, tapi Mas Rosis, apakah mungkin mereka itu menerima Mas Rosis dengan harapan Mas Rosis akan berhutang budi selamanya? Kayaknya tidak sih, Pak. Mereka itu emang tulus, Pak, menerima saya gitu. Betul. Mereka menerima Mas Rosis dengan tulus, bukan untuk membuat Mas Rosis merasa terikat selamanya. Nah, rasa terima kasih itu memang baik ya, tapi bukan berarti Mas Rosis harus mengorbankan kesehatan dan juga prestasi akademiknya Mas Rosis untuk itu. Iya juga ya, Pak. Saya jadi mikir, mungkin saya yang terlalu membebani diri sendiri dengan perasaan berhutang budi itu, Pak. Tepat sekali. Dan sekarang tentang teman dekatnya Mas Rosis di panitia seminar. Dia bilang tadi kan, dia percaya Mas Rosis itu bisa. Nah, menurut Mas Rosis, apakah maksud bisa yang dia maksud ini? Mungkin dia percaya ya, saya itu punya kemampuan. Tapi mungkin dia tidak tahu ya kalau saya juga punya komitmen lain dan beban kuliah yang berat gitu, Pak. Benar. Dia tuh percaya pada kemampuannya Mas Rosis. Tapi belum tentu juga dia tahu seluruh situasinya Mas Rosis. Kalau dia tahu situasinya sekarang, bahwa Mas Rosis itu terbebani, kesehatannya terganggu, nilai terancam. Nah, menurut Mas Rosis, apa yang akan dia katakan? Kalau dia teman baik saya ya, Pak. Mungkin dia justru akan bilang, ya kamu jaga kesehatanmu dulu, jangan dipaksakan gitu. Kemungkinan besar begitu ya. Bapak juga yakin teman yang baik itu tidak akan mau temannya menderita demi sebuah kepanitiaan kan? Iya, Pak, benar, Pak. Benar sekali. Hmm. Oke, sekarang Mas Rosis. Bagaimana nih dampak situasi ini terhadap kesehatan mental dan juga fisiknya Mas Rosis? Coba Mas Rosis jelaskan lebih detail lagi. Saya tuh sering banget cemas, Pak. Terus tiap mau tidur, mikirin tugas yang belum selesai, rapat yang terlewat. Aduh, terus bangun tidur juga pusing gitu, Pak. Badan juga lemas dan sakit kepala, Pak. Sering gitu. Kecemasan yang intens, kemudian gangguan tidur, sakit kepala, dan juga kelelahan fisik ya. Oke. Nah, Mas Rosis, ini tuh adalah tanda-tanda yang cukup serius bahwa tubuhnya Mas Rosis ini sedang memberikan sinyal bahwa ada yang tidak seimbang nih. Iya, Pak. Saya merasa begitu juga sih, Pak. Tapi, Hmm. tidak tahu, Pak, harus gimana gitu, Pak. Nah, karena itu Kak, Mas Rosis datang ke sini kan, dan itu adalah langkah yang sangat bijak sih ya menurut saya. Sekarang kita akan coba cari solusinya bersama. Tapi sebelumnya saya ingin tanya lagi nih, apakah Mas Rosis sudah mencoba berbicara dengan pihak UKM atau panitia tentang kondisinya Mas Rosis saat ini? Belum, Pak. Saya takut mereka kecewa atau marah. Berarti Mas Rosis takut reaksi negatif ya dari mereka ya. Tapi Mas Rosis nih, bagaimana kalau mereka bisa memahami situasinya Mas Rosis? Terus kalau Mas Rosis tidak memberitahukan mereka. Nah, Ya juga sih, Pak, ya. Mungkin saya harus lebih terbuka gitu ya, Pak. tuh, memang ya komunikasi yang jujur dan juga terbuka itu adalah kunci dalam menyelesaikan situasi yang seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita sudah ya kurang lebih mendapatkan gambaran yang cukup lengkap tentang situasinya Mas Rosis seperti apa ya. Tadi Mas Rosis merasa terjebak antara dua komitmen dan juga ada perasaan berhutang budi dan juga tidak ingin mengecewakan orang. Sementara kesehatan dan juga prestasi akademiknya Mas Rosis terancam gitu ya. Dan prioritas utamanya Mas Rosis sebenarnya adalah prestasi akademik dan juga kesehatan. Nah, apakah ini sudah benar? Iya, Pak, benar sekali. Oke. Baik, Mas Rosis.
Sekarang kita akan masuk ke tahap penyelesaian masalah. Di sini saya akan membantu Mas Rosis untuk melihat berbagai pilihan yang ada dan juga mempertimbangkan masing-masing pilihan tersebut. Nah, tapi sebelumnya Mas Rosis sendiri sudah memikirkan mungkin pilihan apa saja nih? Saya apa ya mikir sebenarnya ada beberapa pilihan gitu. Pertama, Hmm. tetap menjalani keduanya. Kedua, mundur dari salah satu. Ketiga, mundur dari dua-duanya. Oke, ada tiga ya. Ya, Wah, Pak. ini sangat bagus sekali ya. Ini Mas Rosis sudah mengidentifikasi tiga alternatif. Nah, sekarang kita akan evaluasi nih satu persatu, baik dari segi apakah bisa dilakukan, kemudian apakah diinginkan, dan juga apakah layak. Nah, kita mulai dari alternatif yang pertama nih Mas Rosis. Tetap mempertahankan kedua kepanitiaan tersebut. Nah, menurut Mas Rosis, kira-kira apa sih kelebihan dari pilihan ini? Kelebihannya, ya saya bisa memenuhi komitmen awal ya, Pak. Tidak mengecewakan teman-teman dan dapat dua pengalaman sekaligus. Baik, lalu kira-kira apa nih kelemahannya? Kelemahannya pasti beban makin berat ya, Pak. Nilai kuliah juga bisa turun, kesehatan terganggu dan ya hasil kerja di keduanya jadi tidak maksimal. Bisa jadi stres makin tinggi saya, Pak. Nah, tepat sekali. Nah, sekarang apakah pilihan ini bisa dilakukan secara teknis? Secara teknis mungkin bisa, Pak. Tapi pasti dengan pengorbanan yang besar, juga ya tentu pada waktu istirahat dan kesehatan saya. Oke, baik. Nah, mungkin apakah pilihan ini kamu inginkan? Ya, maksud Bapak, apakah hasilnya itu sesuai dengan apa yang Mas Rosis harapkan gitu? Tidak, Pak. Ya, saya tidak mau kondisi seperti sekarang ini terus berlanjut. Jadi ini sangat tidak diinginkan, Pak. Oke, dan apakah mungkin pilihan ini layak? Mengingat tadi Mas Rosis kan sudah menunjukkan tanda-tanda kewalahan yang nyata gitu ya. Ya, jelas tidak layak ya, Pak. Saya sedang merasakan dampak negatifnya sekarang. Oke, baik. Jadi alternatif pertama tidak diinginkan dan juga tidak layak, meskipun secara teknis mungkin ya bisa dilakukan gitu ya. Ya, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke alternatif yang kedua, mengundurkan diri dari salah satu kepanitiaan. Nah, pertanyaan yang pertama nih, kalau Mas Rosis harus memilih mundur dari salah satu kepanitiaan, mana yang akan Mas Rosis akan pilih? Waduh, Pak. Ini yang susah ini, Pak. Saya tuh bingung antara UKM fotografi atau panitia seminar. Bingung. Oke, baik-baik. Oke, mari kita mungkin evaluasi satu persatu ya, Mas Rosis. Kita mulai dengan kemungkinan mengundurkan diri dari UKM fotografi nih. Kira-kira apa kelebihan dari pilihan ini? Kelebihannya beban saya berkurang. Saya bisa fokus pada kuliah dan panitia seminar. Dan hasil kerja saya di panitia seminar ya bisa lebih maksimal, Pak. Oke, bagus. Lalu kira-kira kelemahannya apa? Mungkin kelemahannya merasa berutang budi sih Pak pada UKM. Ya, saya meninggalkan posisi penting di tengah jalan dan mungkin teman-teman di UKM juga kecewa Pak sama saya. Baik. Kira-kira pilihan ini bisa dilakukan nggak? Bisa sih Pak. Ya, kalau komunikasinya baik, terus mungkin saya cari penggantinya ya Pak. Ya, Hmm, menyelesaikan transisi dengan tanggung jawab gitu kayaknya bisa deh Pak. Oke. Kira-kira pilihan ini diinginkan? Cukup diinginkan sih Pak karena memang meringankan beban. Tapi masih merasa berat hati Pak meninggalkan UKM. Oh, kira-kira layak nggak nih Mas Rosis? Layak sih Pak. Saya bisa fokus pada panitia seminar yang teman ya yang diajak sama teman saya itu dan ya bisa menjaga hubungan baik dengan UKM juga Pak. Oke, baik. Sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua ya, mengundurkan diri dari panitia seminar. Nah, kira-kira apa kelebihannya nih, Mas Rosi? Beban berkurang. Ya, tetap di UKM yang sudah lama saya geluti dan saya nyaman di sana. Ya hasil kerja saya juga pasti lebih fokus Pak.
Baik, kalau dari kelemahannya, Ya, saya mengecewakan teman dekat yang sudah menaruh harapan dan meninggalkan posisi ketua panitia yang cukup prestisius sih, Pak. Begitu, Pak. oke. Kira-kira bisa dilakukan nggak nih, Mas Ros? Bisa, Pak. Menurut saya, apalagi dengan komunikasi yang jujur, dan saya juga ya seperti tadi membantu dalam proses transisi. Oke. Kira-kira diinginkan nggak sama Mas Rosis? Cukup diinginkan, Pak, karena saya itu lebih dulu di UKM dan udah merasa nyaman di sana. Oke, kira-kira layak nggak nih? eh Layak, Pak. Tapi perlu komunikasi yang mungkin hati-hati sekali ya dengan teman dekat saya agar hubungan tetap terjaga. Baik. Nah, sekarang kita menuju ke alternatif ketiga ya, Mas Rosis ya. Mengundurkan diri dari kedua kepanitiaan. Nah, kira-kira apa kelebihannya ini? Ya, saya fokus pada kuliah, kesehatan membaik, stres berkurang, Pak. Oke, kalau dari kelemahannya, Tentu saya pasti kehilangan dua kesempatan yang berharga sekaligus. Ya, mengecewakan banyak orang, juga tinggalkan tanggung jawab di tengah jalan. Itu pasti reputasi saya terancam, Pak. oke, kira-kira bisa dilakukan nggak nih, Mas Rosis? Bisa sih, Pak, tapi pasti sulit secara emosional dan sosial, Pak. Hmm, kira-kira diinginkan nggak? Enggak sih, Pak. Saya Oke, ya kehilangan semua kesempatan mengembangkan diri dan organisasi gitu, Pak. oke, berarti layak nggak nih? Ya, kurang layak lah. Terlalu ekstrim sih. Di, Membuat saya kehilangan semua kesempatan berorganisasi yang sebenarnya saya sukai gitu. Oke, baik, Mas Rosis. Sekarang kita sudah mengevaluasi ya semua alternatifnya dari ketiga pilihan itu. Nah, kira-kira mana nih dari ketiga pilihan tadi yang paling masuk akal menurut Mas Rosis? Hmm, Sepertinya Pak, mengundurkan diri ya dari salah satu kepanitiaan, Pak. Oh, Tapi masih bingung sih, yang mana gitu, mundur dari yang mana. oke, baik. Mari kita lihat lebih dalam lagi ya mungkin ya Mas Rosis. Coba kita bandingkan UKM fotografi dan panitia seminar. Nah, di UKM, Mas Rosis sebagai koordinator divisi dokumentasi. Kemudian di panitia seminar, Mas Rosis sebagai ketua panitia. Nah, kira-kira mana yang lebih sesuai dengan minat dan juga tujuan jangka panjangnya Mas Rosis? Sebenarnya keduanya sama-sama menarik ya, Pak. Tapi kalau dipikir UKM fotografi itu passion saya, Pak, dari semester 1. Sementara Oh, kalau panitia itu kan ya karena diajak sama teman saya itu, Pak. oke. Jadi UKM fotografi lebih dekat dengan passionmu gitu ya. Betul. Sedangkan panitia seminar ini lebih karena faktor pertemanan gitu ya. Oke, coba pikirkan juga mana yang akan memberikan dampak lebih besar kalau Mas Rosis tidak hadir. Kalau di panitia seminar, saya kan ketua panitia, Pak. Tanggung Hmm. jawab saya juga besar sekali ya. Kalau saya mundur, mungkin sulit sekali ya, Pak, mencari penggantinya gitu. Oke, betul betul. Jadi posisi ketua panitia itu memang krusial ya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan di UKM fotografi? Kalau di UKM, saya koordinator divisi dokumentasi. Penting juga sih. Tapi mungkin lebih mudah ya mencari pengganti karena itu posisi koordinator divisi, bukan ketua keseluruhan, Pak. Oke, baik-baik. Sekarang dari sisi hubungan personal. Nah, bagaimana hubungannya Mas Rosis dengan teman-teman di UKM dibandingkan dengan teman dekatnya Mas Rosis di panitia seminar? Kalau di UKM kan saya punya banyak teman dan hubungannya baik-baik Mhm. saja. Tapi teman yang ngajak saya di panitia seminar itu teman dekat saya, Pak. Hubungan kita tuh sangat-sangat dekat. Oke, jadi ada pertimbangan hubungan pertemanan yang sangat dekat ya. Oke, Mas Rosis. Menurut Mas Rosis nih, kalau Mas Rosis berbicara dengan jujur kepada teman dekatnya Mas Rosis nih, tentang kondisinya Mas Rosis sekarang bahwa Mas Rosis sedang terbebani,
kesehatannya terganggu, kemudian nilainya terancam. Nah, bagaimana kemungkinan responnya? Dia tuh orangnya pengertian sih Pak. Mungkin dia akan sedih sih kalau saya mundur. Tapi kalau tahu kondisi saya seperti ini, mungkin dia akan lebih memilih ya saya sehat dan fokus gitu Pak. Sangat mungkin ya. Teman sejati itu tidak akan ingin temannya menderita demi sebuah kepanitiaan. Benar begitu kan? Nah, sekarang yuk coba kita lihat nih dari sudut pandang yang lebih realistis. Mas Rosi sudah mencoba menjalani keduanya selama beberapa minggu ini. Nah, kira-kira apa yang Mas Rosi rasakan? Saya merasa tidak sanggup Pak. Jujur sudah maksimal Mhm. tapi tetap tidak bisa. Oke, berarti Mas Rosis ini sudah berusaha maksimal ya, tapi tetap tidak sanggup gitu ya. Wah, ini adalah pengakuan yang jujur dan juga penting nih Mas Rosis. Tidak ada yang salah dengan menyadari batasan kapasitas diri. Terima kasih Pak, saya lega Pak dengarnya. Oke. Nah, sekarang berdasarkan semua yang sudah kita diskusikan, mulai dari passion yang lebih besar di UKM, kemudian posisi yang lebih krusial di panitia seminar, dan hubungan pertemanan yang lebih dekat di panitia seminar, dan kondisi nyata bahwa Mas Rosis tidak sanggup menjalani keduanya. Nah, kemana arah keputusannya Mas Rosis? Sepertinya saya harus mengundurkan diri dari UKM fotografi Pak. Oke, baik. Berarti Mas Rosis lebih memilih untuk mengundurkan diri dari UKM fotografi dan juga tetap fokus pada panitia seminar serta kuliah begitu ya. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Mas Rosis sampai pada keputusan ini? eh Mungkin karena posisi saya ya Pak di panitia seminar itu lebih krusial ya sebagai ketua panitia Pak. Teman dekat saya ya sudah menaruh harapan besar pada saya dan kalau saya mundur dari sana ya dampaknya lebih besar daripada kalau misalnya saya mundur dari UKM fotografi. Itu sih Pak pertimbangan saya. Wah, oke. Pertimbangan yang sangat rasional ya. Kira-kira ada pertimbangan lain mungkin? Kalau pertimbangan lain sih meskipun di UKM itu ya UKM itu passion saya ya, tapi ya saya masih bisa terlibat di UKM lain ya di lain waktu gitu. Pas beban kuliah saya sudah lebih ringan. Sementara kalau panitia seminar ya itu hanya bisa sekali dan itu sementara berjalan Pak sekarang. Bagus, bagus. Jadi kamu melihat bahwa UKM adalah sesuatu yang bisa Mas Rosis lakukan lagi di masa depan. Sementara panitia seminar ini adalah komitmen yang sudah berjalan dan juga lebih mendesak gitu ya. Nah, apakah Mas Rosis merasa yakin dengan keputusan ini? Iya Pak, meskipun berat hati sih. Tapi saya rasa ini keputusan yang paling ya masuk akal apa. Wah, sangat baik Mas Rosis. Oke, sekarang kita perlu membahas bagaimana nih cara melaksanakan keputusan ini. Mas Rosis perlu mengundurkan diri dari UKM fotografi dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, apa yang sudah Mas Rosis pikirkan tentang caranya nih? Ya saya harus bicara sih Pak sama ketua UKM-nya Pak. Tapi takut mereka marah Pak atau kecewa gitu. Wajar ya kalau kamu merasa takut. Tapi Mas Rosis, komunikasi yang jujur dan juga bertanggung jawab itu adalah kuncinya. Nah, coba sekarang dipikirkan apa yang perlu Mas Rosis sampaikan kepada mereka. Ini yang paling penting itu saya harus jelaskan situasi saya dengan jujur. Bahwa saya itu terbebani dengan beban kuliah dan kepanitiaan lain. Dan saya tidak bisa maksimal gitu Pak. Wah, betul sekali. Nah, memang kejujuran itu penting ya, Mas Rosis. Selain menjelaskan situasinya Mas Rosis. Nah, apalagi yang perlu Mas Rosis lakukan agar proses pengunduran dirinya itu lebih bertanggung jawab? Oh, saya mungkin ya, saya cari bantu mencari penggantinya ya Pak. Dan menyelesaikan pekerjaan dokumentasi yang ya sudah jadi tanggung jawab saya sebelum saya keluar gitu Pak. Wah, luar biasa Mas Rosis. Itu adalah sikap yang sangat bertanggung jawab. Nah, membantu membantu mencari dan melatih pengganti itu serta menyelesaikan transisi dengan baik
akan menunjukkan bahwa Mas Rosis menghargai mereka meskipun harus mundur. Iya Pak, saya itu tidak mau meninggalkan mereka begitu saja Pak. Oke, bagus, bagus. Nah, sekarang nih, kira-kira kapan Mas Rosis akan berbicara dengan ketua UKM-nya? Mungkin minggu depan Pak atau sebaiknya Pak ya segera ya Pak. Ya, memang sebaiknya segera ya Mas Rosis ya. Semakin cepat kamu komunikasikan, semakin banyak waktu mereka untuk mencari pengganti dan juga melakukan transisi begitu ya. Nah, bagaimana nih kalau dalam ya kurun waktu mungkin 2 sampai 3 hari ke depan? Hmm, baik Pak, saya usahakan. Oke, bagus, bagus. Nah, sekarang mari kita antisipasi kemungkinan reaksi mereka. Nah, apa reaksi terburuk yang mungkin Mas Rosis bayangkan? Mungkin mereka marah dan kecewa ya Pak. Atau anggap saya itu nggak bertanggung jawab. Bisa jadi. Tapi ingat juga, Mas Rosis mengundurkan dirinya kan dengan cara yang bertanggung jawab, menjelaskan dengan jujur, membantu mencari pengganti dan juga menyelesaikan transisinya, gitu kan? Itu menunjukkan bahwa integritasnya Mas Rosis. Nah, kalau mereka tetap marah, nah mungkin apakah itu akan mengubah keputusannya Mas Rosis? Hmm, tidak sih Pak, keputusan saya sudah bulat dan ini demi kesehatan dan kuliah saya Pak. Oke, tepat sekali ya, Pak. Mas Rosis membuat keputusan berdasarkan prioritas yang jelas, kesehatan dan juga prestasi akademik. Nah, itu bukan egois ya, itu adalah self-care yang sangat penting. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya jadi lebih yakin Pak. Oke. Nah, sekarang tentang panitia seminar. Dengan Mas Rosis fokus di sana, apa yang akan Mas Rosis lakukan untuk memastikan Mas Rosis bisa menjalankan peran ketua panitia dengan baik tanpa terbebani seperti sekarang? Mungkin saya harus lebih baik dalam manajemen waktu ya Pak. Dan mungkin saya harus lebih tegas dalam mendelegasikan tugas saya kepada panitia Pak. Oke, baik. Maaf sebelumnya Mas Rosis. Ini karena kan saya menggunakan Zoom-nya tidak yang pro Oh ya atau ya ya. premium. Nggak Jadi apa-apa Pak, mungkin nggak apa-apa. kita lanjutkan nanti saja. Oke oke Bagaimana? siap. Nanti Ya saya siap. infokan lagi, kabari lagi Mas Rosis untuk lanjutannya. Oke Pak. Begitu? Ya Pak. Oke, Mas Rosis, kita kembali lagi ya di Zoom ini. Nah, tadi kalau nggak salah, tadi Mas Rosis bilang kalau harus tegas dan juga tegas dalam mendelegasikan tugas ke anggota panitianya. Betul begitu ya? Ya ya Pak. Nah, betul. Nah, jadi memang ya delegasi itu adalah kunci untuk kepemimpinan yang baik. Nah, Mas Rosis tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Nah, apakah selama ini Mas Rosis sudah mendelegasikan dengan baik? Belum maksimal sih Pak. Saya itu kadang merasa pekerjaan itu lebih cepat kalau saya kerjakan sendiri Pak gitu. Wah, itu adalah jebakan perfeksionisme ya. Memang ya mungkin lebih cepat kalau Mas Rosis kerjakan sendiri, tapi itu tidak sustainable dan membuat malah kewalahan gitu kan. Nah, delegasi adalah investasi waktu di awal untuk efisiensi jangka panjang. Oh ya Pak, saya paham. Betul betul Nah, betul. kira-kira bagaimana nih dengan tugas kuliahnya Mas Rosis? Apa yang akan Mas Rosis lakukan untuk mengejar ketertinggalannya? Saya harus buat jadwal belajar yang lebih teratur sih Pak. Dan mungkin minta bantuan teman untuk ya mungkin catatan yang udah terlewat gitu Pak. Saya kejar lagi gitu. Wah, bagus-bagus. Nah, apakah Mas Rosis perlu bantuan akademik tambahan? Mungkin ya misalnya bimbingan dari dosen atau mungkin tutor. Mungkin untuk beberapa mata kuliah yang saya tertinggal banyak sih Pak. Itu butuh kayaknya. Oh, oke, oke. Baik. Nah, jangan ragu untuk meminta bantuan ya, Mas Rosis ya. Itu bukan tanda kamu lemah gitu kan. Tapi tanda kedewasaan dalam mengelola diri seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Baik. Nah,
Sekarang tentang kesehatan nih Mas Rosis. Tadi Mas Rosis sudah mengalami gangguan tidur, kecemasan, dan juga keluhan fisik. Nah, apa yang mungkin akan Mas Rosis lakukan untuk memulihkan kesehatan? Kayaknya memang harus tidur lebih cukup sih, Pak. Mungkin tambahan olahraga atau aktivitas yang bikin rileks gitu, Pak. Waduh, ini sangat baik ya. Tidur yang cukup adalah memang fondasi kesehatan. Nah, kira-kira berapa jam tidur yang Mas Rosis targetkan setiap malam nih? Mungkin minimal 7 jam ya, Pak. Oh, 7 jam. Wah, bagus, bagus. Dan untuk mengelola kecemasan, selain mengurangi beban, Mas Rosis bisa coba juga teknik relaksasi sederhana seperti ya pernapasan dalam atau mungkin mindfulness. Itu seperti itu ya. Nah, apakah Mas Rosis familiar dengan itu? Pernah dengar sih, Pak, tapi belum pernah coba. Oh, belum pernah coba. Nah, mungkin bisa dicoba untuk mulai dipraktikkan ya. Dan juga ada banyak aplikasi atau juga video tutorial yang bisa membantu Mas Rosis. Itu pasti akan sangat membantu untuk mengelola kecemasan. Baik, Pak, akan saya coba. Nah, bagus, bagus. Nah, sekarang Mas Rosis, mari kita rangkum keputusannya Mas Rosis dan juga rencana tindakannya. Tadi Mas Rosis memutuskan untuk mengundurkan diri dari UKM fotografi dengan cara yang bertanggung jawab dan juga fokus pada seminar dan juga kuliah, kemudian memperbaiki manajemen waktu dan juga delegasi, dan juga mengejar ketertinggalan akademik dan menjaga kesehatannya Mas Rosis. Nah, benar seperti itu? Benar, Pak, benar. Nah, apakah Mas Rosis merasa siap untuk melaksanakan rencana ini? Siap, Pak. Ya, meskipun deg-degan, tapi saya yakin ini sudah ya jalan yang terbaik itu, Pak. Oke, ya wajar ya merasa deg-degan itu. Itu tanda bahwa Mas Rosis peduli dan juga serius dengan keputusannya. Nah, sekarang Mas Rosis, Bapak ingin kamu ingat bahwa keputusan ini adalah hasil pertimbangan matang berdasarkan nilai-nilai pribadinya Mas Rosis, seperti kesehatan, prestasi akademik, dan juga tadi integritas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, sudah sangat membantu saya supaya saya itu melihat dengan lebih jelas, Pak. Itu, Pak. Ya, sama-sama Mas Rosis. Nah, yang Mas Rosis lakukan ini, semua kerja keras ini juga berpikir kritis, menimbang pilihan, dan juga membuat keputusan. Dan di sini saya hanya memfasilitasi saja. Nah, sekarang nih, apa yang mungkin Mas Rosis pelajari dari pengalaman ini? Ya, saya itu belajar ya, Pak, bahwa ya saya harus lebih bijak dalam mengambil komitmen, Pak. Ya, tidak semua tawaran itu harus saya terima ya. Saya harus pertimbangkan kapasitas diri saya, Pak. Wah, insight yang sangat berharga ya. Dan mungkin ke depannya, bagaimana nih Mas Rosis akan menerapkan pembelajaran ini? Ya, kalau ada tawaran kepanitiaan atau organisasi lagi, ya saya pikir-pikir dulu, Pak. Saya akan tanya diri sendiri, apakah punya waktu sesuai prioritas, terus bisa dilakukan dengan maksimal atau tidak, Pak, gitu, Pak. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi Mas Rosi sudah punya framework untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Gitu ya. Nah, Mas Rosis, ingat juga bahwa mengatakan tidak bukan berarti Mas Rosis tidak kompeten atau tidak peduli. Itu berarti Mas Rosis menghargai dirinya sendiri dan juga menghormati komitmen yang sudah Mas Rosis ambil. Iya, Pak. Sekarang saya lebih paham, Pak. Mungkin lebih baik sedikit, tapi maksimal daripada banyak, tapi setengah-setengah ya. Iya, tepat sekali. Memang kualitas lebih penting ya daripada kuantitas. Nah, sekarang apakah ada hal lain nih yang masih mungkin mengganjal di pikirannya Mas Rosis? Tidak sih, Pak. Saya sudah merasa jauh lebih lega dan jelas, Pak. Oke, syukurlah. Ya, saya senang mendengar itu ya Mas Rosis. Nah, kalau mungkin nanti dalam proses pelaksanaannya Mas Rosis menghadapi kendala atau butuh dukungan lagi, nah jangan ragu untuk menghubungi saya lagi ya. Dan di sini mungkin next time kita bisa ketemu secara langsung tidak melalui Zoom ini juga.
ya. Iya Pak. Eh, Terima kasih banyak Pak. Saya sangat terbantu dengan sesi hari ini Pak. Sama-sama Mas Rosis. Saya juga percaya bahwa Mas Rosis bisa ya menjalankan keputusannya dengan baik. Dan ingat juga, ini bukan tentang mengecewakan orang lain, tapi tentang menjaga dirinya Mas Rosis sendiri agar bisa memberikan yang terbaik. Iya Pak, saya akan ingat itu. Baik, sebelum kita akhiri nih, apakah Mas Rosis ingin merangkum sendiri mungkin apa yang sudah Mas Rosis lakukan mulai minggu ini? Baik Pak. Mungkin minggu ini saya akan yang pertama bicara sama eh, Ketua UKM Fotografi untuk jelaskan pengunduran diri saya dengan ya secara bertanggung jawab. Terus cari pengganti juga untuk saya. Terus ketiga, ya memperbaiki manajemen waktu dan delegasi tugas di panitia seminar. Terus keempat, buat jadwal belajar supaya bisa mengejar ketertinggalan. Dan yang kelima, ya mulai menjaga waktu tidur yang cukup dan mencoba teknik relaksasi yang Bapak bilang tadi. Wah, luar biasa, luar biasa. Ada 5 ya Mas Rosis ya. Wah, ini Mas Rosis sudah punya action plan yang sangat jelas dan juga konkret ya. Saya yakin juga Mas Rosis bisa melakukannya. Tetap semangat ya. Terima kasih Pak. Saya merasa jauh lebih baik sekarang Pak. Puji Tuhan. Saya juga ikut senang Mas Rosis. Karena Mas Rosis adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab dan juga memiliki integritas. Dan keputusannya Mas Rosis hari ini membuktikan bahwa itu semua baik gitu ya, dan jangan lupa juga untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga mampu menjaga komunikasi ini dengan semua pihak gitu ya. Ya Pak, siap Pak. Saya akan jaga itu Pak. Baik, kalau begitu mungkin sampai di sini dulu ya sesi kita hari ini, dan semoga saya doakan juga lancar dalam menjalankan rencananya Mas Rosis tadi, dan juga tetap jaga kesehatan dan juga semangat kuliahnya. Siap Pak. Terima. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke Pak.